Work from cafe atau nongkrong-nongkrong biasa, itu adalah pertimbangan banyak orang saat ini. Mau ngerjain tugas, nyelesain kerjaan, ataupun ngumpul bareng teman. Masih banyak yang bingung mau resto di mana atau kafe yang mana. Oleh karena itu, izinkan kami dari kelompok 2 di mata kuliah Analisis Data Bisnis di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang berisikan saya, Aurel Delintan, Saya Jennifer ya. dan saya Audrey. Dan kami akan merekomendasikan resto atau kafe mana yang vendornya cocok untuk kita semua. Untuk hasil analisis kami, itu berisikan 3 informasi, yaitu mengenai list vendor, customer, dan juga order. Dan di mana kami itu mengungkapkan 2 POV atau 2 pandangan, yaitu yang pertama untuk eksternal dan juga internal. Yang di mana untuk eksternal itu kami membuat purchase recommendation bagi customer dan juga decision making itu bagi pihak internal. Selanjutnya kita melakukan pre-processing data, yaitu ada 88 vendor yang tertera valid setelah diterapkan data cleaning. Selanjutnya, kami juga mendapatkan sekitar 9.768 customer yang tertera valid setelah diterapkan data cleaning dan juga tanpa double account per customer. Nah, di data processing ini kita melakukan tiga, tiga yaitu data cleaning, data manipulasi, dan data visualisasi. Di data cleaning ini kita melakukan cleaning pada 4 variabel, yaitu data order, data vendor, data customer, dan data location. Di data manipulasi, kita menambahkan kolom-kolom baru seperti kategori preparation time dan generasi pelanggan dan sebagainya. Yang terakhir, data visualisasi, kita menambahkan insight yang ada di Python, lalu dikembangkan lagi di Power BI untuk keberagaman visualisasi. Nah, ini merupakan grafik-grafik yang kami pakai di Power BI kami. Yang pertama itu ada scatter plot yang dimana kami hendak mengidentifikasi hubungan antara dua data menggunakan grafik ini. Yang kedua itu adalah chart yang dimana ini menampilkan salah satu data highlight dalam dataset. Dan yang ketiga itu slicer, dan slicer ini berguna untuk menjadi pemicu penampilan data atau menjadi filter dari data yang ada. Selanjutnya, chart lain yang kami gunakan adalah bar chart yang digunakan untuk mengidentifikasi jumlah atau count dari suatu acuan data. Selanjutnya, kita juga menggunakan pie atau donut chart yang digunakan untuk memperlihatkan proporsi secara persentase beberapa data. Dan yang terakhir, kita juga menggunakan column chart yang digunakan untuk mengidentifikasi jumlah atau count dari suatu acuan data. Untuk pengolahan datanya, kami menggunakan Python, yang dimana di sini pertama-tama kami import pandas SPD supaya nantinya itu dapat membaca filenya. Lalu import matplotlib.pyplot as plt dan juga import seaborn as cns itu supaya nantinya itu dapat membaca chart dari data-data yang diperlukan. Lalu kita mengkonekkan dengan Google Drive, yang dimana Google Drive tersebut sudah kami ubah namanya dan sesuaikan, dan kami taruh di sini import os listed. Di sini kita bisa lihat ada data-data apa saja yang terdapat di drive tersebut. Lalu di sini kami hendak membuat variabel yang dimana ada 4 variabel, yaitu data underscore order yang isinya itu data order, lalu data underscore vendor itu yang isinya data vendor, list vendor, lalu data underscore customer itu yang isinya customer, dan juga data underscore location itu isinya location dari customer. Pertama-tama kita hendak menunjukkan masing-masing isi dari data variabel yang kita bentuk. Yang pertama variabel data order, kita dapat lihat ini isi dari data set tersebut. Lalu ini data vendor, terdapat juga nama-nama kolomnya dan isi dari kolomnya, lalu juga data customer dan data location. Lalu kita akan masuk ke data cleaningnya. Untuk data cleaningnya, pertama-tama kita harus mengetahui info atau isi dari setiap variabel yang kita punya. Kenapa kita harus pakai info? Karena dari situ kita bisa lihat apakah ada data yang tidak terisi atau jumlah data yang terisi itu berapa. Kalau misalnya belum sama seperti ini, 9764 itu beda dengan 9768. Itu berarti artinya ada data yang terisi, ada juga data yang tidak terisi. Jadi tidak konstan jumlah non-nullnya. Non-null itu artinya berarti terisi. Berarti kan ada yang tidak terisi. Lalu ini data vendornya kita juga munculkan, ternyata ada juga yang nol. Lalu juga di sini kita ubah formatnya dari format persen itu menjadi integer. Lalu juga vendor ID itu karena bukan sesuatu angka yang dijumlah, melainkan objek. Jadi kita ubah juga menjadi objek. Lalu di sini juga info location-nya ada juga nolnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan berapa yang nol. Di sini kita lihat ada item underscore count itu nol sebesar 507. Itu yang blank datanya, yang
tidak terisi. Lalu di sini kita mendrop dengan cara dot drop. Nah, yang dimana kita di sini dapat menghapus setiap data-data yang blank atau data-data yang nol. Di sini kita bisa lihat dari item count tadi yang nolnya 507 itu bisa jadi nol. Juga yang lainnya kita lihat tadi ada order ID-nya 4, terus juga is underscore favorite-nya itu 100 silangnya. Jadi kita hapus supaya tidak ada data yang blank. Kita juga uh, mengubah grand total dan juga item count di data order itu menjadi tipe integer karena itu sebuah angka yang harus yang bisa dijumlah. Itu misalnya grand total itu adalah pendapatan kotor yang diperoleh oleh setiap vendor. Lalu juga item count itu berarti total angka pesanan yang ada. Gitu. Di sini kita munculkan dan setelah di cleaning data ordernya itu tentu non-nolnya menjadi konstan yaitu di angka 9.161. Lalu lanjut kita akan eh, melakukan hal yang sama yaitu mengcleaning di variabel-variabel lainnya yaitu di data vendor dengan cara isna juga terlebih dahulu. Lalu kita drop na juga yaitu menghapus setiap nolnya menjadi semuanya nol untuk data yang blank. Lalu ini adalah hasil dari cleaning data underscore vendor. Berarti dapat disimpulkan, ini kan data vendornya isinya itu adalah list-list dari vendor. Berarti list vendor yang tertera di data ini itu adalah 88 vendor. Baik itu yang restoran ataupun sweet and bakes. Nah, di sini masuk ke variabel yang ketiga itu data underscore location kita terapkan hal yang sama. Karena di sini terdapat customer yang mendaftar ID-nya itu jadi satu orang punya lebih dari satu ID. Jadi kita harus mengetahui juga dan mengcleaning terlebih dahulu data location ini supaya mendetek satu customer itu bisa cuma punya satu saja nantinya. Lalu ini adalah hasil cleaning dari data underscore location. Nah, lalu untuk mengecek customer itu tadi kan belum, kita tampilkan dulu data underscore customer.info dan di sini tidak ada data yang null atau semuanya itu konstan di angka 9.768 data. Artinya itu tidak perlu di cleaning. Lalu di sini, karena nantinya itu ada merge atau menggabungkan atau membuat relasi antar variabel data, itu kita mau merename kolom yang location underscore number menjadi location underscore number tapi huruf kecil semua, supaya kita bisa mencocokkan dengan data underscore location. Di sini kita buat data gabungannya, yaitu dengan cara merge, yang dimana ada dua uh, kolom yang bisa dibuat relasinya. Yang pertama itu adalah customer ID, lalu juga vendor ID. Nah, pertama-tama itu kita merge terlebih dahulu dari data customer dan juga data order karena di kedua data atau di kedua variabel data tersebut itu terdapat kolom yang isinya customer ID. Lalu kita buat data gabung dua, yang dimana itu kita merge data gabung yang pertama itu dengan data location karena di data location itu seperti yang saya bilang tadi itu terdapat uh, customer ID tentunya karena kan itu untuk memberitahu location dari setiap customer. Lalu kita menggabungkan dari data gabung dua itu dengan membuat data gabung tiga, yang dimana data gabung tiga ini itu kita gabungkan dengan data vendor dan di data vendor ini kita gabungkan atau kita buatkan relasi dengan vendor underscore ID dan kita munculkan di sini data gabung tiga dan di sini kita pakai dot info juga dan terlihat semuanya itu uh, nol sudah tidak ada nolnya maksudnya. Lalu di sini ya ini untuk mengecek saja. Nah, ini hasil cleaning terakhir dari data gabung 3. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data gabung 3 untuk data teratasnya, 5 teratasnya. Sini kita dapat lihat. Dan di sini saya akan membuat kolom baru, yaitu dengan cara membuat data gabung 3 yang kolomnya itu grand total, kita kurangi dengan grand total dikali dengan diskon percentage. Kenapa ini dibagi 100? Karena di data itu diskon percentage-nya itu masih dalam satuan ribu. Jadi kita bagi dengan 100. Nah, lalu akan muncul kolom yang sesuai kita buat ini, biaya after diskon. Jadi pendapatan yang sudah bersih dari diskon. Ini saya tunjukkan 5 teratasnya saja dari data yang telah saya buat. Ini muncul biaya after diskon. Lalu di sini saya hendak membuat rincian yang dimana itu isinya total, rata-rata, dan juga angka paling tinggi dari biaya after diskon. Supaya saya bisa melihat kira-kira totalnya itu berapa. Nah, lalu di sini karena ada uh, informasi mengenai gender, saya hendak mengetahui berapa sih gender pelanggan yang paling banyak. Ternyata pelanggan yang paling banyak itu adalah laki-laki. Mungkin kita berpikirnya itu akan perempuan, karena kan perempuan di saat ini kayak lebih mencari restoran, terus juga kafe untuk kerjaan, lalu untuk menyelesaikan tugas. Tapi ternyata di data ini, di vendor-vendor yang ada, pelanggannya itu adalah laki-laki. Nah, lalu di sini saya hendak
membuat variabel per kategori restoran, karena nantinya itu akan berguna untuk membuat pembuatan chart. Lalu di sini saya juga membuat variabel baru per kategori sweet and bakes, karena di sini datasetnya itu hanya ada dua kategori vendor, yaitu restoran dan juga sweet and bakes. Nah, lalu kita akan masuk ke data manipulating, yang dimana di sini saya mau menggroup by atau mengelompokkan vendor ID dan juga vendor rating. Jadi mau melihat nantinya di chart itu rating dari setiap vendor yang ada. Nah, di sini saya memakai reset index supaya di sininya itu setiap barisnya itu ternamakan oleh penomoran. Lalu saya hendak membuat kolom baru yang dimana itu isinya kategori dari preparation time. Di preparation time itu terdapat menit-menit dari setiap preparasi vendor untuk memberikan atau menyajikan kepada pelanggan. Nah, di sini saya membuat eh, ada tiga kategori atau tiga kondisi yang dimana kalau misalnya dia itu lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 10 menit, itu dia akan digolongkan sebagai vendor yang fast untuk preparasinya. Dan yang kedua itu adalah ketika dia itu lebih dari sama dengan 11 atau lebih dari 10 dan kurang dari sama dengan 21 menit, itu akan tergolong normal. Dan jika vendor tersebut itu lebih dari 21 menit, itu akan digolongkan sebagai must wait. Jadi pelanggan itu harus menunggu untuk menerima sajian dari vendor. Di sini kita tampilkan dan juga membuat grup by-nya. Lalu di sini juga saya membuat kolom baru yang isinya itu ada 4 kondisi, yang dimana ini membuat uh, golongan-golongan generasi tiap pelanggan, karena terdapat kolom yang isinya itu tahun lahir dari pelanggan di data customer yang kita udah buat di data gabung 3. Jadi kalau misalnya dia itu lebih dari sama dengan 1997 dan kurang dari sama dengan 2012, itu kita golongkan sebagai Gen Z. Dan kalau misalnya dia itu lebih dari sama dengan 1981 dan kurang dari sama dengan 1996, itu kita kategorikan Gen Y. Lebih dari 1965 dan kurang dari sama dengan 1980 itu Gen X, dan kurang dari sama dengan 1964 itu kita kategorikan sebagai baby boomers. Dan di sini kita tunjukkan group by dari DOP dan juga kolom yang baru kita buat itu generasi pelanggan. Lalu kita akan melihat gen mana sih yang paling banyak dengan pakai dot describe tadi. Seperti yang gender yang di awal saya buat. Dan ternyata yang paling banyak pelanggan itu adalah Gen Z. Lalu kita akan masuk ke data analysis and visualization. Nah, pertama-tama kita akan membuat tampilan dari jumlah tiap generasi. Dan didapatkan baby boomers itu hanya 13 pelanggan, Gen X itu 187 pelanggan, dan Gen Y itu 5.164, dan Gen Z itu 9.125. Itu yang paling banyak. Nah, di sini saya hendak memvisualisasikan setiap proporsi itu dengan pie chart. Nah, di sini kita memakai ax.pie. Lalu kalau misalnya mau satu angka di belakang koma untuk proporsinya, persentasenya, itu kita tulis 1,1 F persen. Dan untuk colornya bisa pakai palette yang disediakan oleh Python, bisa juga pakai color yang kita bentuk sendiri atau kita cari sendiri sesuai keinginan kita. Di sini bisa dilihat itu 35,6% Gen Y, 63% itu Gen Z, 1,3% itu Gen X, dan 0,1% itu baby boomers. Nah, di sini saya hendak count atau menjumlahkan kategori dari preparation time di setiap vendor. Itu fast 3.358, mass sweet itu 79, dan normal itu 11.052. Dan yang paling banyak itu tentunya normal, di antara 11 menit sampai 21 menit. Dan di sini saya hendak menunjukkan melalui pie chart juga. Ini proporsional persentasenya. Nah, selanjutnya saya hendak menunjukkan total customer per kategori. Ternyata Sweet and Bakes itu lebih kecil daripada restoran, yang dimana restoran itu 4.309, sedangkan Sweet and Bakes itu hanya 735 pelanggan. Ini proporsi persentasenya. Nah, lalu saya hendak menunjukkan angka pembelian atau angka pesanan yang diambil dari kolom item underscore count. Yang dimana itu kita bisa lihat trennya itu dari bulan Juni 2019 hingga bulan Februari 2020. Kenapa nggak periode itu 1 tahun? Karena di data tersebut itu hanya mulai dari bulan Juni 2019 hingga bulan Februari 2020. Di sini kita bisa lihat ini menggunakan export, yang dimana ini grafik trendline. Di sini kita bisa lihat dari bulan Juni 2019 sampai bulan Februari 2020. Dan kalau misalnya dilihat, bulan paling terbaru itu kan bulan Februari 2020. Tapi yang paling banyak justru di periode paling terakhir, yaitu di Februari 2020. Dan ini merupakan hal yang menarik, berarti sangat ada kemajuan di setiap vendor yang ada, baik itu restoran ataupun sweet and bakes. Nah, karena
ini merupakan hal yang menarik. Jadi kelompok kami itu hendak menganalisa setiap rating di bulan Februari 2020 saja. Kita bisa lihat di bulan Februari ini kita buat data yang di display itu adalah hanya bulan Februari. Karena nantinya kita akan membuat chart yang isinya bulan Februari saja terlebih dahulu. Pertama-tama kita tuh harus mengambil dari graded at tapi yang month, yaitu bulan 2. Dan kita tinggal tampilkan saja tapi yang head aja dulu. Nah, lalu kita hendak menggabungkan atau menampilkan untuk di tahun 2020. Ini displaynya. Lalu kita akan merata-ratakan setiap rating yang ada di tahun 2020 bulan Februari. Di sini vendor ID-nya, lalu vendor ratingnya ini untuk rata-ratanya. Nah, di sini kita pakai group by, tetap seperti cara awal. Sebenarnya kalau kami hendak menampilkan dua sisi, yaitu top 20 dan juga bottom 20. Karena hendak menilai berapa sih rata-rata rating di bulan Februari 2020 yang paling besar ratingnya, dan juga yang paling kecil itu berapa. Apakah dengan angka penjualan yang paling banyak itu bisa membuat rating yang paling kecil, atau sebaliknya. Karena dia itu pesanannya itu tinggi, justru itu tuh karena ratingnya itu tinggi juga. Nah, di sini kita ambilkan top 20-nya, dan kita akan buat chartnya menggunakan column chart. Nah, di sini kita akan visualisasikan dari yang top 20 ini, itu ke bar chart. Nah, di sini kita melihat, ternyata dari rata-rata rating tiap vendor yang top 20 itu paling besarnya 4,8. Berarti, itu menunjukkan memang dengan angka pesanan yang paling tinggi di antara bulan-bulan lainnya, itu layak, karena memang ratingnya itu tinggi juga, gitu. Nah, kita mau lihat nih, gimana kalau misalnya dia itu bottom 20, apakah paling kecilnya itu sangat kecil sekali, atau tetap termasuk tinggi paling kecilnya. Nah, kita buat lowest-nya. Nah, ini merupakan visualisasinya, kita juga memakai bar chart, dan kita bisa lihat, yang paling kecil, yang benar-benar paling kecil di Februari 2020, itu adalah ratingnya 3,2. Dan itu masih lebih dari angka 2,5 atau setengah dari total rating. Dan itu menunjukkan memang banyaknya angka pesanan, dan paling banyaknya angka pesanan di selama tren atau selama track record, itu menunjukkan sangat layak setiap vendor itu semakin tinggi pesanannya. Karena ratingnya juga tidak seburuk itu. Paling buruknya pun 3,2. Dan kalau bisa dilihat, itu bottom 20-nya itu hampir selalu mencapai 4. Mulai dari sini. Dari 3,8 ini langsung selanjutnya ke atasnya itu selalu 4. Dan ini menunjukkan setiap vendor itu layak untuk menerima pesanan yang selalu lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya hendak menunjukkan rata-rata rating di setiap vendor kategori. Dan makanya kelompok kami tadi menggroup by setiap kategori vendor, yaitu restoran dari variabel vendor underscore restoran, dan juga vendor underscore sweet bakes. Di sini kita akan membuat top 10 dari rata-rata ratingnya. Kita menggunakan graphic bar. Nah, di sini untuk caranya nambah label itu dengan cara ini. Dan pakai persen, koma 1F itu supaya menunjukkan satu angka di belakang koma. Dan kita bisa lihat rata-rata rating di vendor restoran itu 4,8 paling tingginya. Di vendor ID 310. Terus juga ada vendor ID 13, 113, 216, 79, 303, 295, 298, 110, dan 33. Lalu ini untuk yang sweet and bakes. Sweet and bakes itu agak menurun sedikit, tapi tidak sekontras itu menurunnya, tidak sesignifikan itu penurunannya. Dari 4,8, dan top 10-nya yang ke-10 itu 3,7. Ini vendor ID 115 yang paling tinggi, dan untuk yang urutan ke-10 itu vendor ID 274. Selanjutnya, saya hendak menunjukkan hubungan antara penjualan kotor, yaitu grand total, dengan jarak pengiriman atau delivery distance. Nah, di sini menggunakan scatter plot. Kenapa? Karena seperti yang tadi disebutkan, itu hendak menunjukkan hubungan antara dua data yang berhubungan. Nah, dari sini kita bisa lihat, semakin jauh jaraknya, itu semakin kecil angka penjualannya. Dan di sini kita bisa lihat, berarti semakin kecilnya juga pelanggan itu membeli dalam angka yang besar. Kita bisa lihat di sini, itu mengumpul di sebelah kiri. Itu berarti semakin kecil jaraknya, itu juga semakin banyak yang dibeli. Nih. Nah, lalu di sini saya hendak menunjukkan total pesanan berdasarkan setiap generasi pelanggan. Di sini saya buat grupanya terlebih dahulu, supaya saya bisa mentotal berapa saja item count atau angka pesanan yang dibeli di setiap generasi. Dan juga saya gabungkan dengan vendor kategori, supaya saya bisa lihat kategori restoran juga sweet bakes. Ini generasi Z itu beli berapa, generasi Y itu beli berapa. Nah, ini
Untuk yang warna hijau itu restoran dan untuk Sweet and Bakes itu warna pink. Nah, kita bisa lihat dari yang paling banyak dulu pelanggannya yaitu Gen Z. Itu Gen Z cenderung untuk membeli di restoran atau vendor kategori restoran, yaitu sebesar 20.681. Dan di Sweet and Bakes itu hanya 1.678. Bahkan untuk generasi yang paling dikit yaitu baby boomers itu di restoran yang seharusnya biasanya paling banyak itu hanya hanya pesanannya itu hanya 37. Sedangkan di Sweet and Bakes untuk baby boomers itu nggak pernah sama sekali baby boomers membeli di sana. Dan untuk Gen X itu juga hanya sedikit Sweet and Bakes dan dia juga lebih sedikit dari Gen Z. Dan bisa disimpulkan bahwa dari setiap pelanggan itu cenderung mendaftarkan diri menjadi pelanggan di restoran dan juga membeli atau memesan itu hanya di restoran, kategori restoran, bukan cenderung ke Sweet and Bakes. Selanjutnya di sini saya hendak uh, melihat dari kategori preparation time itu apakah bisa mempengaruhi penjualan bersihnya, yaitu pakai dari biaya after discount, karena kan pendapatan kotornya itu sudah dikurangi dengan diskonnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling dikit pendapatan bersihnya itu adalah di kategori must wait, yaitu sebesar $1.921. Dan yang paling banyak tentunya normal, karena kan kebanyakan vendor itu kategorinya normal, yaitu sebesar $164.999, yang dimana ini menunjukkan bahwa pelanggan itu rela menunggu 11 sampai 21 menit. Dan bahkan ada yang lebih memilih kurang dari 10 menit membeli di vendor yang kategori fast, karena dia lebih prefer untuk cepat nih preparasinya atau penyajiannya. Dan kebanyakan tentunya pelanggan itu ternyata terbukti bahwa dia nggak mau menunggu lebih dari 21 menit. Misalnya 40 menit atau terlihat ada di data itu 45 menit, itu sangat sedikit pelanggan yang hendak berkorban untuk hal itu. Lalu kita masuk ke dataset. Di sini kita melakukan cleaning data blank, lalu data di order kita yang awal, yang semulanya order ID ini integer, kita ubah menjadi objek. Setelah itu kita memanipulasi beberapa data dengan menambahkan data preparation kategori yang ada di data vendor. Ada tiga preparasi kategori. Yang pertama itu fast yang kurang dari 10 menit, lalu normal 11 sampai 21 menit, dan yang terakhir itu must wait yang lebih dari 21 menit. Nah, kita juga menambahkan data generasi di dataset customer yang ada tiga juga, yaitu Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Selanjutnya kita akan melihat manajemen relasi dari tab model view. Di sini kita akan melihat dari dataset orders yang digabungkan dengan dataset vendors dan juga customers untuk menghubungkan relasi vendor ID. Karena dari ketiga dataset ini memiliki kolom yang sama, yaitu di vendor ID. Selanjutnya, kami juga menghubungkan dataset orders dengan dataset customers, dan juga dataset locations untuk menghubungkan relasi customer ID, karena ketiga dataset ini memiliki kolom yang sama di bagian customer ID. Nah, kita masuk ke data visualisasi bagian eksternal. Nah, di sini terdapat total pembelian per bulan di tahun 2019-2020. Di sini pada bulan Februari dan Desember, pada bulan Februari terdapat angka pembelian sebanyak 1.664, dan di bulan terendah, di bulan yang paling dikit pembeliannya itu ada di bulan September dengan angka pembelian 456. Lalu untuk jumlah pelanggannya sendiri, sebagian besar 89,88% lebih memilih kategori restoran, sedangkan 10,12% lebih memilih Sweet and Bakes. Untuk perbandingan favorit, di kategori vendor restoran sebesar 89,88%, dan yang lainnya di Sweet and Bakes. Untuk rata-rata rating vendor, di ID vendor 79 terdapat rating sebesar 47,00, sedangkan 81 ID vendor 81 terdapat 38,00. Nah, untuk sekarang kita masuk ke
per kategori vendor. Nah, di sini Sweet and Bakes di angka pembelian di bulan Desember itu terdapat 171 pembelian. Nah, di bulan September itu pada bulan terendah, pada angka pembelian terendah itu terdapat 30 pembelian. Nah, di Sweet and Bake sendiri di ID vendor 115 ini terdapat rating paling tinggi yaitu 48,00, sedangkan di ID vendor 274 ini merupakan rating terendah yaitu 37,00. Nah, kita akan kaitkan dengan di tiap-tiap generasi. Nah, di generasi X ini total pembelian per bulannya itu hanya ada 3 di bulan Februari. Sedangkan di generasi Y itu di bulan November terdapat 66 pembelian. Dan di generasi Z itu ada 115 pembelian di bulan Desember. Nah, untuk kesimpulannya ini, generasi Y dan generasi Z ini lebih banyak melakukan pembelian di vendor Sweet and Bakes. Nah, di Sweet and Bakes sendiri untuk jarak strategisnya itu sejauh 50 kilometer. Nah, untuk kategori preparasi vendor Sweet and Bakes, kita harus menunggu, rata-rata kita harus menunggu paling lama lebih dari 21 menit. Nah, kita akan masuk ke kategori vendor restoran. Di kategori vendor restoran, pada bulan Desember itu terdapat 1.244 pembelian, sedangkan pada bulan September ia hanya mendapatkan 403 pembelian. Nah, untuk rata-rata rating vendor yang di restoran, di ID vendor yang paling tinggi itu 79 dengan dengan rating 47,00, sedangkan ID vendor 81 ia hanya mendapatkan 38,00 untuk ratingnya. Nah, kita akan kaitkan dengan tiap generasi. Di kategori vendor restoran di generasi X, dia mendapatkan 26 pembeli pada bulan Desember. Di generasi Y, dia hanya mendapatkan 443 pembeli di bulan November. Dan generasi Z, pada bulan Desember, dia mendapatkan angka pembelian sebanyak 807. Jadi di sini kita bisa melihat di kategori restoran, di generasi Y dan generasi Z lah yang paling banyak melakukan pembelian. Nah, untuk jarak strategis dari restoran ini itu sejauh 20 kilometer dan untuk kategori preparasi vendor rata-rata itu sangat cepat dengan waktu hanya 10 menit atau kurang dari 10 menit. Nah, setelah kita beranalisis untuk data eksternal ini, kita lebih merekomendasikan pelanggan untuk mengambil kategori vendor restoran karena seperti yang tadi saya jelaskan udah untuk kategori vendor restoran dengan jarak dan kategori preparasi ini lebih cepat daripada Sweet and Bakes. Selanjutnya, kita akan melihat dari sisi internal yang dapat digunakan sebagai acuan promosi bagi perusahaan vendor tersebut. Nah, di sini pertama kita melihat total pembelian berdasarkan diskon. Dapat dilihat mayoritas pembeli ini tuh tidak menggunakan diskon sama sekali, yaitu menghasilkan sekitar 8.014 unit pembelian. Nah, untuk diskon lainnya seperti 10, sekitar 10%, 15%, 35%, dan juga
Untuk diskon 50% menghasilkan pembelian unit di bawah 200 unit pembelian. Selanjutnya, kita melihat total pesanan pembelian dari periode Juni 2019 hingga Februari 2020 yang menghasilkan sekiranya sebanyak 218.000 total pesanan. Nah, dari total pesanan ini telah menghasilkan sekitar 1 juta dolar penjualan kotor. Next, kita akan membahas jumlah pelanggan berdasarkan generasi dan juga dari gendernya. Nah, untuk berdasarkan generasi, seperti yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu ada 3 kategori dari Gen Z, Gen Y, dan juga Gen X. Dapat disimpulkan bahwa Gen Z ini tuh mendominasi pembelian yang dimana generasi Z ini jumlah penggunanya sebanyak 6.116. Lalu diikuti dengan generasi Y yang menghasilkan 3.525 jumlah pengguna. Selanjutnya kita melihat berdasarkan gender, ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelanggannya itu bergender laki-laki yang menghasilkan 5.799 jumlah pelanggan dan juga untuk perempuannya menghasilkan sekitar 3.969 jumlah pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan melihat hubungan total penjualan dengan jarak pengiriman. Di sini dapat dilihat semakin dekat jarak pengirimannya, semakin banyak juga yang membeli. Maka dari itu, dari scatter plot chart-nya ini tuh banyak titik-titik yang mengumpul di jarak pengiriman yang paling dekat, yaitu sekitar 0 km atau beberapa ratus meter. Nah, tapi kalau kita lihat kembali dengan jarak pengiriman yang paling jauh, yaitu 120 km, ini juga dapat menghasilkan total penjualan yang cukup banyak. Ini juga bisa mencapai sekitar 20.000 dolar dari hasil penjualan. Karena biasanya orang-orang dengan jarak yang jauh akan selalu membeli dalam skala yang besar. Maka dari itu mempengaruhi total penjualannya yang juga menghasilkan angka cukup banyak. Selanjutnya kita akan melihat dengan memanfaatkan slicer yang ada. Di sini misalkan kita melihat dari kategori vendor Sweet and Bakes di generasi Y. Nah, kalau kita melihat dari pembelian berdasarkan diskon, kita bedakan generasi Y dan juga generasi Z. Ini tuh dapat dilihat bahwa generasi Z ini tuh lebih sering menggunakan diskonnya ketimbang generasi Y. Dan juga jika kita lihat dari restoran, kategori vendor restoran, generasi Y ini tuh menghasilkan lebih sedikit pembeli. Lalu untuk total pesanan, generasi Y ini menyumbangkan sekitar 65.000 total pesanan pembelian dari periode Juni 2019 hingga Februari 2020. Untuk generasi X-nya hanya mencapai 2.520 total pesanan. Sedangkan untuk generasi Z, yaitu menyumbangkan angka pesanan pembelian paling besar, yaitu mencapai 1.017.000 total pesanan pembelian dari periode Juni 2019 hingga Februari 2020. Sehingga penjualan kotor yang dihasilkan juga cukup banyak, yaitu sekitar 795.000 dolar. Lalu jika kita lihat dari total penjualan dengan jarak pengiriman, juga generasi Z ini cukup banyak dengan jarak di sekitar 60 hingga 70 km. Nah, dapat disimpulkan bagi kepentingan perusahaan vendor untuk dapat mempromosikan perusahaannya atau vendor atau jasa vendornya ini ke generasi Z. Sekian dari kami. Kamsahamnida.